Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Lucky. Saya saat ini bekerja bersama dengan YWAM Frontier Mission Indonesia. Saya sangat bersyukur boleh mendapatkan kesempatan untuk boleh berbagi bersama dengan kita semua melalui kesaksian pribadi saya saat ini. Puji Tuhan, saya boleh melayani misi di dalam wadah yang besar ini, yaitu YWAM secara khusus, secara globalnya adalah YWAM Internasional. Saya mau membagikan sedikit kilas balik tentang bagaimana saya bisa terlibat di dalam pelayanan YWAM ini. Tahun 99 saya mengikuti program DTS, dan setelah mengikuti program DTS saya langsung bergabung di mana tempat saya melakukan DTS, di base tempat saya melakukan DTS. Saya bersyukur sekali karena di dalam base ini saya diberi kesempatan untuk terlibat pertama-tama di dalam pelayanan intercession. Nah, di dalam pelayanan intercession ini saya banyak belajar. Bukan hanya untuk berdoa buat diri sendiri, bukan hanya berdoa untuk keluarga, bukan hanya berdoa untuk ruang lingkup kehidupan saya secara personal. Tetapi di dalam tim intercession ini, saya banyak juga belajar untuk berdoa secara khusus buat suku-suku bangsa, terutama suku-suku yang belum mengenal Tuhan. Itulah fokus doa yang ada di dalam tim intercession. Saya banyak belajar, dan dengan fokus kepada suku-suku yang belum terjangkau inilah, dengan demikian benih atau bibit untuk mengasihi, untuk melihat lebih jauh kepada suku-suku yang belum terjangkau ini, itu ada di dalam kehidupan saya secara pribadi. Sangat-sangat diberkati untuk melayani bersama dengan tim intercession di base di mana saya bergabung. Bukan hanya di tim intercession, tetapi saya juga dilibatkan di dalam tim pelayanan pemuritan. Jadi di mana saya di sana menjadi staf untuk sekolah-sekolah yang diadakan oleh base, secara khusus untuk DTS dan juga second level school yang dibuat oleh base. Saya belajar banyak juga di dalam departemen pemuritan ini. Saya belajar bagaimana caranya untuk membimbing orang secara one-on-one, dan juga membimbing di dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, supaya setiap orang dan juga setiap kelompok boleh belajar untuk membangun hubungan mereka secara pribadi dengan Tuhan, dan bagaimana mereka juga boleh bertumbuh kerohanian mereka dan iman mereka untuk semakin kuat, semakin akrab dengan Tuhan. Ini adalah pengalaman-pengalaman yang luar biasa, di mana tahun-tahun saya melayani bersama dengan base. Namun di sisi lain, saya mengalami sesuatu kegelisahan di dalam kehidupan saya. Karena pada awalnya saya berpikir bahwa saya mau melayani di area misi, di dunia misi. Dan saya berpikir bahwa dunia misi itu adalah di mana kita bersinggungan langsung dengan orang-orang yang belum percaya. Di mana harus ada pemberitaan Injil di sana, menuntun orang untuk mereka sampai percaya dan dibaptis. Itu yang ada dalam pemikiran saya awalnya. Itulah sebabnya saya merasa ada sesuatu hal yang kurang yang di dalam kehidupan saya. Ketika saya melayani di base dengan departemen-departemen yang saya sebutkan tadi. Namun itulah yang menolong saya juga, departemen-departemen pelayanan-pelayanan yang saya lakukan di base ini, itu yang menolong saya semakin hari semakin ditanamkan benih untuk mengasihi dan melihat akan suku-suku yang belum terjangkau. Singkat cerita, karena berdasarkan rasa kegelisahan ini dan juga berdasarkan rasa penasaran ini untuk bagaimana mencapai hasrat untuk pelayanan misi yang untuk bersinggungan langsung dengan suku-suku yang belum terjangkau, itu sebabnya saya keluar atau saya masuk kalau dalam satu pelayanan yang saya sebutkan pelayanan urban ministry. Di dalam pelayanan urban ministry ini,
saya bisa langsung bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan suku yang dikategorikan adalah suku Unreached People Group, di mana saya tinggal saat ini. Kenapa dikatakan suku Unreached People Group atau suku yang belum terjangkau? Karena kurang dari 1% populasi dari jumlah suku itu yang percaya kepada Kristus. Itulah sebabnya suku itu dikategorikan menjadi suku Unreached People Group. Dan ketika saya melayani di dalam pelayanan urban ini, saya banyak bersentuhan langsung dengan orang-orang dan menginjilin mereka dan juga membaptis mereka. Bahkan setelah sampai menginjil, membaptis, menolong mereka di dalam area-area sosialnya, memberikan bantuan-bantuan sosial di dalam kehidupan mereka, baik secara personal maupun juga secara kelompok-kelompok kecil. Namun tetap masih ada rasa kegelisahan di dalam kehidupan saya. Saya merasa masih ada sesuatu yang kurang. Dan itulah yang membuat saya bertanya-tanya, apa sebenarnya yang kurang? Apa sih sebenarnya pelayanan misi itu? Dan saya merasa bahwa, wah ini kurang gitu. Ini bukan seperti ini yang namanya pelayanan misi. Masih ada sesuatu yang harus dilakukan. Ada hal yang lain lagi yang harus dilakukan di dalam pelayanan misi. Sampai satu ketika, saya mengikuti satu kursus yang dibuat oleh WWM Frontier Mission, kursus yang bernama HMT, Harvest Multiplication Training, atau biasa saat ini disebut dengan pelatihan pelipat gandaan tuayan. Di dalam kursus itu, kami banyak belajar untuk menggali firman Tuhan, melihat lebih jauh apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan saat itu melihat di dalam Matius 28 ayat 18 sampai yang ke-20. Dan waktu kami melihat ayat firman Tuhan ini, tentunya ini adalah ayat firman Tuhan yang umum ya, yang biasa kita kenal juga menjadi ayat amanat agung. Dan kami menggali, melihat lebih jauh apa yang dimaksud dengan misi berdasarkan ayat ini. Saat itu mata saya mulai terbuka untuk melihat apa arti misi itu sebenarnya. Pertama-tama untuk melihat kerinduan hati daripada Tuhan Yesus sendiri. Dia melihat bahwa misi itu tujuan utamanya adalah untuk menjadikan semua suku bangsa itu adalah murid Kristus. Itulah misi utamanya, dengan strategi yang Yesus sampaikan di dalam ayat itu adalah strategi pemuridan. Memuridkan untuk menjadikan murid, supaya orang lain lagi bisa memuridkan orang lain lagi gitu. Sampai semua, bukan satu atau dua orang, bukan satu kelompok, tetapi dikatakan di dalam ayat itu semua suku bangsa. Jadi ternyata Tuhan Yesus melihat suku bangsa. Dan strategi yang Tuhan Yesus pakai di dalam ayat ini adalah pemuridan yang memuridkan orang lain lagi. Saya mulai terbuka tentang perspektif saya tentang misi di sini. Dulunya saya berpikir hanya menginjil, membaptis, dan memberikan bantuan sosial. Tetapi dari ayat ini ternyata jauh lebih daripada itu. Dan juga di dalam ayat-ayat ini diberitahukan kepada kita, dan saya mulai melihat bahwa ada 3 hal utama, kegiatan utama yang harus dilakukan waktu kita melakukan paket misi ini. Atau tujuan untuk menjadikan semua suku bangsa ini murid Kristus. 3 kegiatan utama itu, 1, menginjil tadi, memberitakan Injil. Yang kedua, membaptis orang yang percaya dari pemberitaan Injil itu. Yang ketiga adalah mengajar mereka untuk taat melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan perintahkan. Inilah sebenarnya paket besar misi dalam perspektif misi yang ada di dalam Matius 28. Jadi paketnya bukan hanya menginjil, membaptis, tetapi juga menginjil, membaptis, dan mengajar. Dan setiap orang yang pergi untuk melakukan 3 hal ini, 3 kegiatan ini, mereka harus memiliki kepercayaan diri di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya ayat ini juga berkata bahwa ketahuilah bahwa kuasa baik di surga maupun di bumi itulah telah diberikan kepada Kristus. Dan kuasa itu sudah diberikan kepada setiap orang yang percaya, kepada murid-muridnya. Bukan hanya kuasa, tetapi dalam ayat ini juga diberitahukan bahwa penyertaan
penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus Kristus itu ada bersama dengan orang-orang yang pergi melakukan 3 tugas ini. Penyertaan sampai kepada kesudahan zaman. Ini sungguh luar biasa. Namun di dalam kursus ini juga akan melihat lagi lebih jauh lagi, melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua dan keempat, ternyata mengajar orang untuk boleh melihat satu suku bangsa menjadi murid Kristus dan mengalami transformasi secara total, itu tidak hanya dilakukan secara one on one saja atau mengajar mereka secara satu-satu, tetapi pasal 2 dan pasal 4 Kisah Rasul ini mengajarkan dan membuka mata saya untuk melihat bahwa ternyata setelah mereka percaya dan dibaptis dan setelah mereka menjadi murid Kristus, mereka harus dikelompokkan atau dimasukkan dalam ikatan keluarga Isa Al-Masih, yaitu masuk di dalam persekutuan orang-orang percaya, supaya di dalam persekutuan orang-orang percaya ini setiap orang boleh saling belajar dan saling terikat satu dengan yang lain di dalam tubuh Kristus. Dan itulah yang disebut dengan dijemaatkan atau digerejakan gitu. Jadi sesuai dengan yang kita belajar juga sama-sama ya, kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, bahwa itu kumpulan orang yang percaya, yang dipanggil dari dalam gelap kepada terangnya yang ajaib. Dan itulah yang dikategorikan dengan gereja. Ya, jadi gereja adalah kumpulan, ya, persekutuan orang percaya, persekutuan murid-murid Kristus yang bersekutu, terikat satu dengan yang lain untuk boleh menjadi berkat atau boleh menjadi saksi di tempat yang gelap. Mereka yang sudah dipanggil dari gelap masuk kepada terang untuk mereka membawa terang itu ke tempat yang gelap lagi. Saya melihat ini hal yang luar biasa. Lukas pasal yang ke-5 juga kami belajar di situ melihat bahwa Tuhan memberikan instruksi yang jelas sekali kepada Petrus untuk membawa perahunya ke tempat yang lebih dalam. Dan ketika Petrus mengikuti instruksi Tuhan dengan tepat, dia membawa perahunya ke tempat yang lebih dalam dan mengikuti instruksi Tuhan untuk menebarkan jalannya. Dan disitulah dia menangkap ikan yang banyak sekali. Sampai perahunya hampir tenggelam. Dengan demikian dia harus memanggil perahu teman-teman mereka yang lain. Di situ ada panen, ada hasil yang luar biasa banyaknya. Itulah sebabnya Yesus mengajar juga bahwa kita harus pergi ke tempat yang lebih dalam. Sama seperti dalam Matius pasal yang ke-28 tadi. Tempat yang lebih dalam itu tempat yang banyak tuayannya, banyak ikannya, itu adalah di suku-suku tadi. Suku-suku yang belum, suku-suku bangsa yang belum mendengar Kristus. Kesanalah kita harus pergi. Itulah perintah Tuhan. Itulah perintah Tuhan di dalam Matius 28. Pergi ke suku-suku bangsa dan jadikan mereka murid Kristus. Di mana saat ini kita berada? Itu yang menjadi penting. Di mana saat ini kita berada? Apakah kita hanya masih berada di pesisir, di tempat yang dangkal, yang tidak banyak ikannya? Ataukah kita mau masuk ke tempat yang lebih dalam, yang banyak ikannya? Yang dimaksud dalam Matius 28 juga bahwa ke suku-suku bangsa, ke sanalah kita harus pergi. Suku-suku yang belum mendengar Kristus, unreached people group, ke suku bangsa inilah kita harus pergi supaya mereka boleh menjadi murid Kristus. Siapa yang mau pergi ke tempat yang lebih dalam? Ke suku-suku bangsa yang belum mengenal Kristus. Saya berharap itu juga boleh menggugah kita sehingga kita boleh merespon panggilan Tuhan di dalam Matius 28 ini untuk kita pergi ke suku-suku bangsa ini. Itulah sebabnya saya terlibat saat ini dalam pelayanan WM Frontier Mission Indonesia, di mana kami fokus untuk melayani di antara suku-suku yang terabaikan atau unreached people group. Dan saat ini, ketika kami ada di tempat yang lebih dalam itu, kami boleh melihat ada begitu banyak tuayan, ada begitu banyak orang yang menjadi percaya. Bukan cuma orang, tapi kelompok orang yang menjadi percaya. Mereka menjadi persekutuan yang memiliki persekutuan yang kuat dan akrab dalam pertumbuhan mereka, dalam iman percaya mereka kepada Kristus.
Saya berharap bahwa setiap kita mau meresponi panggilan ini untuk masuk ke tempat yang lebih dalam. Dan kiranya itu yang bisa memberkati buat setiap kita, dan saya percaya kesaksian saya ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.